Jadi saya mau melaporkan sedikit keluhan dari tim saya, tim produksi. Jadi karyawan saya di tim produksi itu masih gimana ya Bu? Kayak belum paham gitu. Kemana fokus perusahaan kita? Atau apakah kita harus fokus ke kualitas produksi atau ke kuantitas produksi? Mereka juga kayak bilang bahwa janji di awal rekrutmen itu nggak sesuai sama kenyataannya saat ini. Jadi Ibu bisa lihat terlebih dahulu ini data yang Saya lihat dulu datanya. Oke, setelah saya cek datanya memang perusahaan kita memang menurun ya, produksinya dari segalanya juga menurun. Coba nanti saya lapor ke Ibu CEO, gimana tanggapan beliau? Terima kasih Ibu. Ya. Saya izin pamit ya Bu, terima kasih atas waktunya. Halo, selamat pagi Ibu. Oh, baik. Untuk produk yang itu misalnya batas sudah tidak ada ya Bu? Nanti saya infokan ke pihak produksi Bu. Baik, terima kasih Bu. Selamat menjalankan aktivitas. Ya, masuk. Pagi Ibu. Pagi, Kak Indri. Mohon maaf Ibu, sebenarnya ruangnya ya tidak apa-apa. Jadi ada saya di sini itu saya ingin menyampaikan keluhan dari customer service Bu. Jadi itu banyak sekali keluhan dari teman-teman customer service saya. Kita tuh berfokus pada kuantitas pelayanan, tetapi ternyata kualitas pelayanan kita itu kurang. Itu dibuktikan dari adanya banyak sekali konsumen yang melakukan komplain terhadap kami. Oke, kemarin juga ada keluhan dari divisi produksi ya. Saya belum konfirmasi ke Ibu CEO. Besok kita jadwalin saja meeting dengan Ibu CEO. Terima kasih. Mari, Terima kasih banyak, hati-hati. Iya, Bu. Itu saya sudah mengirimkan file lewat email Ibu tentang perusahaan kita yang akhir-akhir ini menurun. Ya tadi saya udah lihat email dari kamu, udah baca juga. Memang saya rasa akhir-akhir ini kinerja dari perusahaan kita menurun, apalagi dari karyawan yang saya lihat itu dari kemarin-kemarin tuh kayak kurang bersemangat gitu ya. Gimana kalau misalnya kita menjadwalkan rapat? Baik Ibu, nanti saya konfirmasi ke sekretaris Ibu, jadwal kosong Ibu, nanti kita jadwalkan meeting. Oke, saya tunggu kabar baiknya ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih sudah datang. Langsung saja hari ini kita akan membahas tentang secara khusus tantangan HR dalam pertumbuhan perusahaan kita. Kalau dari tanggapan manajer HR bagaimana? Setelah kami pantau, kami merasa sistem saat ini belum bisa menopang perkembangan perusahaan. Banyak juga keluhan dari berbagai divisi. Betul. Karena juga merasa mereka tidak punya arah pengembangan yang jelas. Dan juga banyak yang bilang jenis rekrutmen tidak sesuai dengan kegiatan. Kalau dari produksi sendiri bagaimana? Di lapangan, tim saya, tim produksi tidak tahu standar keberhasilan. Jadi mereka kerja keras tapi tanpa panduan. Untuk fasilitas sendiri, prioritas karyawan yang berfokus pada kualitas pelayanan yang dilayani. Padahal ya kita tahu sendiri bahwa kualitas pelayanan itu juga sangat penting untuk pertumbuhan usaha. Dari data analis bagaimana? Dari sisi data, kami belum mempunyai sistem IMS yang komprehensif, jadi kami belum bisa memantau progres serta histori karyawan. Tanggapan selanjutnya dari konsultan HR bagaimana? Baik, kalau untuk dari pengamatan saya, peran HR di sini masih sangat administratif ya. Jika perusahaan ingin berkembang, maka HR di sini harus bisa menjadi mitra strategis bisnis. Dari masalah tadi, bagaimana kalau kita mulai dari pertanyaan dasar? Peran HR kita sekarang itu apa dan apa yang seharusnya kita lakukan? Dari manajer HR sendiri bagaimana? Mungkin saat ini memang peran saya di perusahaan ini masih reaktif dan administratif. Namun kita berusaha untuk transisi menjadi strategis, mulai dari employer branding, rekrutmen, pengembangan hingga retensi karyawan. Baik, kita mulai dari analisa
analisis SWOT, data analysis, silahkan. Mungkin untuk strength, kita punya budaya kerja yang inklusif dan hubungan tentang divisi yang cukup harmonis. Kayak muda yang antusias dalam belajar juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Dan perusahaan juga positif sehingga menarik bagi generasi muda mencari kerja. Untuk Fitness sendiri bagaimana? Jika dari sisi fitness, manajemen data karyawan kita masih belum terpusat sehingga banyak informasi saja. Kemudian tidak adanya jalur karir yang jelas menyebabkan karyawan merasa stagnan. Target kerja yang diproduksi juga tidak spesifik, jadi standar kinerja belum dibakukan. Standar service sendiri, indikator kualitas pelayanan itu tidak jelas ya. Dan ini mempengaruhi evaluasi kinerja kita yang tidak adil. Opportunity sendiri bagaimana? Untuk opportunities, banyak lulusan baru mencari tempat belajar dan berkembang. Kemudian transformasi digital HR dapat membuka peluang efisiensi yang besar dan banyak juga software HR yang bisa diintegrasikan. Kita bisa menggunakan hybrid working untuk posisi produksi. Baik, untuk yang terakhir, untuk trade sendiri bagaimana? Baik, di sisi trade sendiri pada kondisi saat ini mungkin kompetitor sudah terlebih dahulu membangun sistem HR yang strategis dan hal itu dapat memungkinkan kita untuk bisa tertinggal apabila di sini kita tidak melakukan adanya perubahan. Tanpa adanya perubahan atau perbaikan, juga memiliki resiko turnover karyawan yang akan tetap tinggi. Dari analisis SWOT tadi dapat saya simpulkan kita akan fokus terhadap 3 hal besar. Yang pertama ada performance management system, yang kedua talent development and career planning, yang ketiga ada penguatan budaya kerja and engagement. Untuk manajer HR sendiri bagaimana? Saya akan mulai dengan menyusun ulang sistem manajemen kinerja, termasuk KPI yang realistis dan evaluasi berbasis feedback. Kalau saya akan menangani pengembangan karyawan, mulai dari pelatihan internal, sertifikasi eksternal, dan peta karir per divisi. Saya akan fokus ke employee engagement seperti evaluasi, evaluasi onboarding, dan komunikasi berarah. Selanjutnya saya akan bantu menyusun SOP dan KPI produksi yang lebih terukur dan adil. Saya akan menyiapkan KPI customer service berbasis kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan feedback pelanggan untuk mengatur kebutuhan perusahaan. Saya akan membangun sistem iris untuk beberapa data performa, efisiensi, dan pelatihan yang bisa bekerja bagi kita. Dari sisi saya sendiri, saya akan membantu dalam menyelaraskan strategi HR dengan arah bisnis. Di sini kita juga bisa mempertimbangkan benchmarking dan audit dari budaya kerja itu sendiri. Oke, luar biasa. Saya minta semua tim siapkan PowerPoint 6 bulan ke depan dan indikator keberhasilan masing-masing. Minggu depan kita akan review satu persatu. Terima kasih sudah menghadiri rapat hari ini. Saya cukup.